Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adrian Niko. Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Airang Ternate. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan sebuah PowerPoint saya dengan judul menulis dan menyajikan makalah konferensi, menyampaikan pidato atau alamat utama, merefleksikan hasil, dan menghasilkan publikasi dari presentasi. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. M. Nasir Tamalani MPD yang saya hormati. Pada poin pertama, menulis dan menyajikan makalah konferensi. Dalam beberapa kasus, presentasi makalah dipilih untuk dipublikasikan sebagai proses konferensi. Makalah-makalah ini dapat berupa sinopsis yang terdiri dari 3 hingga 5 halaman atau kertas panjang penuh. Dalam kebanyakan kasus, makalah ini ditinjau oleh rekan sebelum pertemuan sehingga sangat penting untuk memenuhi tengah waktu untuk memberi orang lain kesempatan untuk menyelesaikan ulasan mereka. Contohnya nih, makalah penelitian telah dikelompokkan menjadi kelompok kecil oleh Komite Perencanaan Konferensi. Seorang ketua atau pembahas perlu membaca semua makalah sebelum acara. Seringkali 4 penyaji hanya akan memiliki masing-masing 10 menit untuk berbagi sorotan penelitian mereka dengan sisa waktu 20 menit untuk diskusi dan pertanyaan. Yang kedua, mempersiapkan pidato atau alamat utama. Sebagai seorang profesional di bidang itu, Anda mungkin diundang untuk memberikan pidato. Misalnya, cabang lokal dari organisasi profesional mengundang Anda untuk berbicara di rapat makan malam atau di acara-acara lainnya. Ini mungkin terjadi jauh di kemudian hari dalam karir Anda. Selanjutnya, pidato utama pada konferensi-konferensi besar biasanya disediakan untuk para sarjana yang dikenal luas dan sangat dihormati di bidang mereka. Selanjutnya, merefleksikan hasil. Ketika sesi konferensi diterima dengan baik, itu bisa menyenangkan. Namun, ada beberapa contoh di mana respon audiens kurang antusias. Misalnya, seorang pembahas mungkin kritis terhadap kerangka kerja konseptual untuk studi atau pertanyaan dari audiens selama lokal karya. Mungkin sulit untuk dijawab. Dalam kedua kasus tersebut, membuat presentasi lisan dapat meningkatkan naskah tertulis dengan topik yang sama dalam banyak cara. Ini hanya dapat terjadi jika presenter yang pertama menerima perspektif yang berbeda, yang kedua rendah hati tentang kontribusi mereka, dan yang ketiga yang ingin memikirkan kembali. Selanjutnya, menghasilkan publikasi dari presentasi. Profesor yang merupakan kolega di universitas yang sama telah bekerja pada proyek penelitian selama hampir 2 tahun. Setelah mereka membagikan ide-ide mereka dalam panel penelitian selama 15 menit, seorang editor jurnal tetap setelah itu untuk membagikan kartu namanya dan menyarankan agar mereka mengirimkan artikel ke publikasi. Selanjutnya, sebagai cara singkat mengorganisir pemikiran mereka membuat daftar positif dan negatif. Untuk daftar positifnya, mereka daftar sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar tugas yang memakan waktu, sampai dengan mengkonseptualisasikan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis data sampai selesai. Yang kedua, poin-poin pembicaraan untuk sesi ini telah mengatur materi ke dalam kategori utama artikel penelitian. Yang ketiga, rekan sejawat yang lebih berpengalaman telah menanggapi pekerjaan dengan baik. Yang keempat, komentar dan pertanyaan dari audiens yang nyata dan hidup telah menyoroti beberapa area yang dapat diklarifikasi atau diperkuat. Sedangkan untuk di sisi minus atau sisi negatifnya, mereka daftar yang pertama. Mungkin sulit untuk menyampaikan informasi secara ringkas dan efektif dalam bentuk tertulis. Yang kedua, prospek penyerahan pekerjaan kepada Pepelvis anonim itu menakutkan. Selanjutnya, masalah etis dalam presentasi konferensi.
PhD di konferensi profesional perlu membuat keputusan etis yang menunjukkan rasa hormat terhadap waktu, uang, dan upaya rekan-rekan profesional. Keputusan etis adalah membatalkan jauh sebelum publikasi program konferensi. Perencanaan konferensi memiliki hak untuk berharap bahwa semua orang yang terdaftar sebagai presenter memang bertindak dengan itikat baik dengan setiap niat untuk berpartisipasi. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini adalah penelitian lintas disiplin yang luas untuk mendukung pernyataan bahwa hanya sekitar 8-10% dari presentasi konferensi diterbitkan sebagai penelitian di outlet Star Research yang dikemukakan oleh Joubert dan Cronje 2003 serta Ristling et al. 2014. Diingat bahwa waktu yang tidak memadai disebut sebagai alasan utama untuk menghasilkan beberapa publikasi. Masuk akal bagi para sarjana untuk memanfaatkan waktu yang telah diinvestigasikan dalam presentasi konferensi yang sukses dan menghasilkan publikasi dari mereka. Sekian dari saya, terima kasih.